Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas lingkungan A. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul pengendalian pencemaran air, udara, dan laut. Namun sebelumnya itu, perkenalkan, nama saya Lydia Laik Tanan dengan NIM 22602046. Saat ini saya akan memaparkan materi tentang pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Adapun dampak dari pencemaran air yang pertama yaitu dampak terhadap kesehatan manusia, yang kedua yaitu dampak terhadap fungsi sungai, yang ketiga yaitu dampak pencemaran air terhadap rantai makanan, yang keempat yaitu dampak pencemaran air terhadap air tanah, dan yang kelima yaitu pencemaran produksi pertanian menurun. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Krismini Teleh Jabir dengan NIM 22602047. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengendalian pencemaran udara. Menurut peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, Pasal 1 Ayat 1. Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Pencemaran udara terbagi menjadi dua golongan, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran primer adalah zat pencemar yang timbul secara langsung dari sumber pencemaran udara, karbon dioksida C2. C2 ialah contoh dari pencemaran primer sebab hasil dari pembakaran. Sedangkan pencemaran udara sekunder adalah substansi pencemaran yang terbentuk karena reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syafira Hedi Baratong dengan NIM 22602070. Jadi materi selanjutnya yaitu pengendalian pencemaran laut. Definisi pencemaran laut mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran laut atau kerusakan laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi lainnya dari lingkungan tidak sesuai lagi dengan baku mutu dengan fungsinya. Pencemaran laut tidak dapat dipandang hanya sebagai permasalahan di laut saja, karena lautan dan daratan satu kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan dan terpengaruh satu dengan yang lainnya. Kegiatan manusia yang sebagian besar dilakukan di daratan, disadari atau tidak disadari, secara langsung maupun tidak langsung terdampak pada ekosistem di laut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membaca materi selanjutnya. Maka sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Abner, NIM 22602124. Dampak pencemaran perairan laut. Yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota laut, di mana apabila suatu perairan terdapat zat ataupun senyawa berbahaya dan dapat menurunkan kadar oksigen dalam perairan tersebut, maka dapat mengurangi atau memperlambat pertumbuhan dan perkembangan biota dan dapat membunuh biota laut. Yang kedua, dampak terhadap kualitas air tanah. Yang ketiga, dampak terhadap kesehatan. Yang keempat, dampak terhadap estetika lingkungan, di mana semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke perairan, maka daerah tersebut telah terkena pencemaran dan biasanya akan ditandai dengan bau yang menyengat serta warna air yang berwarna menjadi keruh.
Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari kelompok kami. Namun, sebelum itu perkenalkan, nama saya Nafrita Pangemanan dengan NIM 22602065. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi. Sesuai dengan peruntukannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1099 tentang pengendalian pencemaran udara, Pasal 1 Ayat 1, pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat energi dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Pencemaran udara terbagi menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan pencemaran primer dan yang kedua pencemaran sekunder. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1099 tentang pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitas turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan buku dan mutu dan atau fungsi yang seharusnya. Pencemaran laut tidak dapat dipandang hanya sebagai pencemaran yang terjadi di laut, karena lautan dan daratan merupakan satu kesatuan dan yang tidak dapat dipisahkan dan terpengaruh satu dengan yang lain. Tanpa kita sadari, kegiatan manusia yang sebagian besar dilakukan di daratan, disadari atau tidak disadari, secara langsung maupun tidak secara langsung berdampak terhadap ekosistem yang ada di lautan. Baik, sekian presentasi atau video dari kelompok kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.